Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Putri Anggraeni dengan nomor induk mahasiswa 121-701-0016. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar-dasar pemrograman dimulai dari komputer sampai dengan fungsi dan prosedur. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai komputer. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Komputer dapat menerima dan memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, melakukan perintah, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung oleh komponen-komponen yang membentuk sistem komputer. Terdapat dua komponen utama yang membentuk sistem komputer, di antaranya yaitu hardware, yang merupakan komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC, dan software, yang merupakan suatu perangkat lunak yang bersifat logikal dan dimasukkan dengan perintah untuk melakukan proses tertentu. Di samping itu, kita juga membutuhkan manusia untuk dapat mengoperasikan komputer. Manusia di sini disebut dengan brainware, di mana manusia terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan dan dilakukan oleh manusia. Hal tersebut dapat berupa kegiatan yang dikerjakan. Contohnya yaitu berjalan. Ketika seseorang berjalan, pastinya memiliki tujuan, yaitu tempat yang ingin dituju. Contoh selanjutnya yaitu menyapu. Tujuan dari menyapu ini adalah supaya lantai menjadi bersih dari debu dan kotoran lainnya. Kemudian, membaca. Tujuan dari membaca adalah menambah pengetahuan, karena dengan membaca, kita dapat menyelami berbagai ilmu pengetahuan. Dalam melakukan pekerjaan, terdapat sebuah proses dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu pekerjaan. Yang terjadi dalam proses tersebut berkaitan dengan alat, bahan, wadah, dan juga hasil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya bahan, alat, wadah, dan juga hasil. Bahan merupakan sesuatu yang diproses untuk menjadi hasil. Alat merupakan sesuatu yang tidak menjadi hasil tetapi digunakan untuk memproses bahan. Wadah merupakan tempat terjadinya proses. Dan hasil merupakan akhir dari suatu pekerjaan. Contoh sederhananya yaitu pekerjaan menyapu lantai. Bahannya adalah lantai yang kotor, alat yang digunakan adalah sapu, wadahnya adalah lantai keramik, dan hasilnya adalah lantai bersih dari debu dan kotoran. Jadi, komputer dapat membantu pekerjaan manusia supaya menjadi lebih mudah serta cepat terselesaikan. Hal ini terbukti dalam pengaplikasian program mesin kasir yang sudah banyak digunakan oleh minimarket di Indonesia. Nah, bagaimana caranya komputer dapat membantu pekerjaan manusia? Yaitu dengan menggunakan algoritma dan bahasa program. Dikarenakan komputer dalam membantu pekerjaan manusia harus diperintah, dan perintah yang digunakan untuk memerintah komputer itu berbeda dengan perintah yang digunakan untuk memerintah manusia, maka komputer tidak akan mengerti bahasa manusia. Maka dari itu, kita harus membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimengerti oleh komputer, yaitu dengan algoritma dan diterjemahkan ke dalam bahasa program.
Algoritma adalah kumpulan atau urutan instruksi atau perintah atau langkah yang berhingga jumlahnya, dituliskan secara sistematis, dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika atau matematika. Secara sederhananya, algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis untuk menyatakan suatu tugas dalam menyelesaikan pekerjaan. Algoritma memiliki elemen-elemen yang terdapat di dalamnya, dan juga struktur dasar yang menjadi acuan dalam penulisan algoritma. Elemen-elemen dalam algoritma terdiri dari data, variabel, dan operator. Adapun struktur dasar dari algoritma yaitu urutan, pilihan, dan pengulangan yang seluruhnya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Terdapat beberapa cara dalam penulisan algoritma. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa natural, di mana langkah-langkah menyelesaikan pekerjaan yang dituliskan ke dalam bentuk narasi menggunakan bahasa manusia, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa-bahasa manusia lainnya. Yang kedua yaitu penulisan algoritma menggunakan pseudocode, di mana langkah-langkah yang ditulis menggunakan bahasa natural dan kalimat matematika yang disusun secara ringkas dan tegas, sehingga tidak ambigu atau bermakna ganda. Penulisan algoritma menggunakan pseudocode ini tidak terikat dengan aturan bahasa program. Cara penulisan algoritma yang ketiga yaitu menggunakan flowchart, di mana langkah-langkah yang ditulis dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam suatu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Dalam menggambar flowchart, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bahasa program. Bahasa program merupakan instruksi yang digunakan untuk memerintah komputer, di mana meliputi aturan sintaks yang digunakan untuk mendefinisikan program pada komputer. Terdapat dua cara dalam menerjemahkan ke dalam bahasa mesin. Yang pertama yaitu compiler, yang merupakan proses menerjemahkan bahasa program ke dalam bahasa mesin secara keseluruhan, kemudian dieksekusi. Dan yang kedua yaitu interpreter, yang merupakan proses menerjemahkan bahasa program ke dalam bahasa mesin baris demi baris. Baris pertama diterjemahkan, kemudian dieksekusi, lalu baris kedua diterjemahkan, kemudian dieksekusi, begitupun seterusnya sampai dengan baris terakhir. Selanjutnya, yaitu tingkatan bahasa program yang dikelompokkan atas 3 tingkatan, yaitu 1. Bahasa tingkat rendah, yang merupakan bahasa mesin atau machine language, yang instruksinya dapat dikerjakan langsung oleh komputer, yang berupa kode biner, 1 dan 0, atau true and false. Contohnya yaitu bahasa assembly. Yang kedua yaitu bahasa tingkat menengah atau assembly, di mana bahasa yang digunakan lebih mudah, tetapi masih bercampur dengan bahasa mesin, sehingga harus diterjemahkan oleh assembler. Contohnya yaitu bahasa C. Dan yang ketiga yaitu bahasa tingkat tinggi, yang merupakan bahasa pemrograman generasi terbaru, karena sudah mendekati bahasa manusia, sehingga perintahnya lebih mudah dipahami. Contohnya yaitu bahasa Visual Basic, Pascal, C++, Java, MATLAB, Octave, dan lain-lain. Berikut merupakan ilustrasi penerjemahan bahasa assembly oleh assembler ke dalam bahasa mesin yang terdiri dari kode biner 1 dan 0. Selanjutnya yaitu hubungan antara pekerjaan, algoritma, dan juga komputer.
Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan komputer adalah alat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Jadi, hubungan antara pekerjaan, algoritma, dan komputer adalah pekerjaan yang membutuhkan langkah-langkah berupa algoritma untuk diproses menjadi sebuah program menggunakan sebuah alat berupa komputer. Sehingga, komputer dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Bahasan yang selanjutnya adalah mengenai elemen algoritma, yang terdiri dari variabel, data, dan operator. Variabel merupakan sebuah nama yang dibuat oleh programmer untuk dijadikan sebagai tempat yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis dan kawasan data yang disimpan dalam variabel membutuhkan tipe penyimpanan yang sesuai atau disebut dengan tipe variabel. Terdapat beberapa aturan dalam penamaan variabel, di antaranya yaitu 1. Penamaan harus dimulai dengan huruf, bukan angka. 2. Nama variabel dapat terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu yang diperbolehkan. 3. Tidak menggunakan spasi atau karakter khusus lain, seperti yang tertera di layar, yaitu lambang dolar, persen, bintang, dan lain-lain. 4. Bersifat unik atau tunggal, yang berarti tidak ada nama yang sama dalam satu program. Dan yang terakhir, tidak menggunakan kata perintah yang sudah ada dalam bahasa program, misalnya write, int, for, while, dan lain-lain. Berikut adalah contoh penulisan variabel yang benar. Terdapat 4 cara untuk mengisi variabel. Yang pertama, diisi data secara langsung. Cara menuliskannya yaitu menulis nama variabelnya terlebih dahulu, kemudian panah ke kiri, lalu tuliskan data yang ingin dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Contohnya, var underscore tinggi, panah ke kiri, 7. Artinya, memasukkan angka 7 ke dalam variabel var underscore tinggi. Yang kedua, diisi data dari variabel lain. Cara menuliskannya yaitu menulis nama variabelnya terlebih dahulu, kemudian panah ke kiri. Lalu tuliskan variabel yang ingin dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Contohnya, var underscore alas, panah ke kiri, alas 1. Artinya, memasukkan variabel alas 1 ke dalam variabel var underscore alas. Yang ketiga, variabel diberi nilai dari ekspresi atau rumus. Cara menuliskannya yaitu menulis nama variabelnya terlebih dahulu, kemudian panah ke kiri, lalu tuliskan ekspresi atau rumus yang hasil dari perhitungannya ingin dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Contohnya, var underscore luas, panah ke kiri, 1/2 dikali var underscore alas, dikali var underscore tinggi. Artinya, memasukkan hasil perhitungan dari 1/2 dikali variabel var underscore alas dikali variabel var underscore tinggi ke dalam variabel var underscore luas. Dan yang terakhir, yaitu variabel diberi nilai dari piranti input atau keyboard. Cara menuliskannya yaitu menulis input, kemudian menuliskan nama variabel yang ingin digunakan di dalam tanda kurung. Contohnya, input dalam kurung var underscore keliling. Artinya, nilai dimasukkan langsung dari keyboard oleh pengguna dan disimpan dalam variabel var underscore keliling. Adapun cara menampilkan isi variabel ke layar, yaitu dengan menuliskan output diikuti nama variabel di dalam tanda kurung. Contohnya, output dalam tanda kurung var underscore luas, yang artinya menampilkan isi variabel var underscore luas ke layar. Sedangkan jika kita ingin menampilkan kata atau kalimat ke layar, bisa dilakukan dengan menuliskan output diikuti dengan kata atau kalimat yang ingin ditampilkan, dituliskannya di dalam tanda kutip dan tanda kurung.
Contohnya, output, tanda kurung dan tanda kutip, nama, yang artinya menampilkan kata nama ke layar. Elemen algoritma yang selanjutnya yaitu data. Data merupakan sekumpulan bahan yang dapat diolah oleh komputer sehingga dapat menghasilkan informasi baru yang dibutuhkan. Tipe data merupakan jenis atau tipe variabel yang menentukan nilai yang dikandung di dalamnya. Tipe data dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tipe data dasar atau primitif, yang merupakan tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman atau compiler, dan dapat langsung digunakan. Tipe data yang kedua, yaitu tipe data bentukan atau user-defined, yang merupakan tipe data yang dibuat sendiri sesuai dengan kebutuhan dalam program yang akan dibuat. Tipe data dasar terdiri dari bilangan bulat atau integer, bilangan real atau float, karakter atau char, dan logika atau boolean. Sedangkan tipe data bentukan terdiri dari array atau larik, string atau deretan karakter, dan struktur atau record. Elemen algoritma yang terakhir yaitu operator. Operator yang digunakan dalam algoritma adalah operator matematika, di mana operator matematika ini digunakan sebagai alat untuk memproses data yang sebagian besar memiliki tipe data operan dan tipe data hasil yang sama. Operator matematika terbagi menjadi tiga, di antaranya yaitu 1. Operator aritmatika, yang terdiri dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulo. Untuk detailnya, seperti yang tertera pada tabel di layar. Yang kedua, yaitu operator perbandingan, yang terdiri dari lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Yang ketiga, yaitu operator logika, yang terdiri dari conjunction, disjunction, dan negation. Untuk detailnya, seperti yang tertera pada tabel di layar. Slide selanjutnya, yaitu bahasan mengenai struktur dasar algoritma yang terdiri dari urutan, pilihan, dan pengulangan. Dimulai dari urutan. Urutan atau sequence adalah struktur dasar paling sederhana, yakni algoritma harus ditulis secara berurutan atau sistematis, di mana baris pertama adalah perintah pertama yang dilakukan, dan seterusnya hingga pekerjaan selesai. Jika struktur ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi kesalahan. Kesalahan ini disebut sebagai error. Proses menemukan error dan memperbaikinya disebut debugging. Terdapat prinsip urutan yang terbagi menjadi urutan bagi pelaksana, di mana perintah dikerjakan secara berurut sesuai urutan penulisan algoritma. Ketika perintah akan dikerjakan, maka kondisi awal yang diperlukan harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, yaitu urutan bagi programmer, di mana perintah ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan langkah logis penyelesaian pekerjaan. Jika ada yang tidak terpenuhi, maka akan terjadi error. Struktur dasar algoritma yang kedua yaitu pilihan. Pilihan atau selection adalah salah satu struktur dasar dalam algoritma yang akan menjalankan aksi jika suatu kondisi atau kejadian terpenuhi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perintah yang mengandung unsur pilihan. Di antaranya yaitu 1. Kondisi, di mana keadaan menjadi syarat suatu aksi dapat berlangsung. Kondisi di sini bertipe boolean, 1 atau 0, sehingga kondisi harus memiliki nilai benar atau salah.
2. Perintah, di mana perintah ini akan diberikan jika kondisi yang dipasangkan dengan perintah tersebut terpenuhi. Struktur dasar algoritma yang terakhir adalah pengulangan. Pengulangan atau loop adalah bagian yang bertugas melakukan kegiatan atau proses secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Notasi pengulangan pada bahasa pemrograman secara umum yakni for, while, repeat until, dan do until. Terdapat dua acuan pengulangan, yaitu 1. Hitungan, di mana akan terjadi proses berhitung angka secara berurut setiap langkah dalam pengulangan dikerjakan. 2. Kondisi, di mana pengulangan akan terus dilakukan jika suatu kondisi terpenuhi atau benar, dan akan berhenti jika kondisi tidak terpenuhi atau salah. Elemen-elemen dalam pengulangan terdiri dari kondisi, perintah mengulang, badan pengulangan, inisialisasi, dan terminasi. Kondisi merupakan ekspresi yang menyebabkan pengulangan dilakukan atau dihentikan. Perintah mengulang yang ditulis sebelum mengeksekusi badan pengulangan dan setelah badan pengulangan dieksekusi. Badan pengulangan berisi perintah yang diulang dan perintah yang menuju kondisi berhentinya pengulangan. Inisialisasi yaitu pemberian nilai awal yang dilakukan saat deklarasi variabel. Dan terminasi yaitu perintah setelah pengulangan. Adapun tujuan dari pengulangan yaitu untuk mempermudah, meringkas penulisan algoritma sehingga dapat mempermudah pengerjaan suatu program. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai array dan struktur yang merupakan bagian dari tipe data bentukan. Array merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data bertipe sama dalam satu nama variabel. Array memiliki elemen yang dapat dipanggil melalui nama dan indeksnya. Indeks array dapat dimulai dari 0 atau 1. Hal ini tergantung pada bahasa program yang digunakan. Array terbagi menjadi beberapa dimensi. Ada array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Untuk array 1, 2, dan 3 dimensi bisa diilustrasikan ke dalam bentuk gambar. Tetapi untuk array 4 dimensi ke atas tidak bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar. Berikut merupakan ilustrasi array 1 dimensi, dan yang selanjutnya merupakan ilustrasi dari array 2 dimensi. Slide selanjutnya yaitu contoh pemesanan variabel bertipe array dengan menuliskan tipe, kemudian nama arraynya, titik 2 array, kurung siku elemen pada array of tipe datanya. Contohnya, penulisan array yang memiliki nama Bill, titik 2 array, kemudian kurung siku 1 sampai 100 of tipe datanya di sini integer. Artinya, variabel Bill merupakan array dengan maksimal elemen 100 buah. Cara mengakses elemen array adalah dengan menuliskan nama arraynya, kemudian menuliskan nomor indeks di dalam kurung siku. Contohnya, Bill kurung siku 88. Artinya, hal ini mengakses nilai variabel Bill pada indeks ke-88. Struktur. Struktur atau record adalah data bentukan yang dapat memuat banyak nilai dengan tipe data berbeda dalam satu nama variabel. Struktur dibuat dengan komponen kunci dan nilai. Sehingga, untuk memanggil nilai dalam struktur, nama variabel ditulis dengan kuncinya.
Berikut merupakan contoh mendefinisikan variabel bertipe struktur. Adapun cara untuk pemesanan variabel bertipe struktur adalah sebagai berikut. Contoh pemesanannya seperti ini. Yang artinya, variabel MHS memiliki kunci nama yang bertipe data string, NIM yang bertipe data string, JK yang bertipe data char, NDASPRO yang bertipe data float, dan NCalculus yang bertipe data float. Cara untuk mengakses elemen struktur adalah menuliskan nama titik kunci. Contohnya yaitu MHS titik nama, yang artinya mengakses nilai variabel MHS dengan kunci nama. Selanjutnya yaitu fungsi dan prosedur yang merupakan bagian dari subprogram. Alasan menggunakan subprogram adalah jika ada bagian program yang seharusnya ditulis secara berulang, maka dengan menggunakan subprogram cukup ditulis satu kali. Kemudian, dapat dipanggil beberapa kali sesuai dengan kebutuhan, serta dapat mempermudah dalam mengelola program. Langsung saja ke pembahasan mengenai fungsi. Secara umum, konsep fungsi dalam pemrograman sama dengan fungsi dalam matematika. Dalam matematika, fungsi sering didefinisikan sebagai aturan yang menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan lainnya yang memiliki domain dan rank. Selain itu, fungsi juga dinotasikan dengan nama, parameter, formula, dan nilai fungsi. Berikut merupakan contoh fungsi yang sering kita jumpai dalam matematika. Adapun cara penulisan fungsi dalam algoritma, yaitu terdapat judul, yang berisi kata function, yang diikuti nama fungsi, parameter, serta tipe nilai balik fungsi. Kamus lokal, berisi variabel-variabel, konstanta atau subprogram lain yang akan digunakan pada fungsi secara lokal. Deskripsi, berisi perintah yang dilakukan dalam fungsi. Fungsi dipanggil dengan menyebutkan nama dan parameternya jika ada, serta variabel untuk nilai balik jika diperlukan. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur adalah subprogram yang mengerjakan aktivitas spesifik dan menghasilkan sesuatu. Prosedur tidak mengembalikan nilai ke program pemanggil, sehingga hanya user yang dapat melihat hasilnya. Adapun cara penulisan prosedur dalam algoritma program yaitu 1. Judul, berisi kata prosedur, yang diikuti nama prosedur serta keterangan tentang isi prosedur, meliputi initial state atau IS dan final state atau FS dari prosedur yang ditulis. 2. Kamus lokal, berisi variabel-variabel, konstanta atau subprogram lain yang akan digunakan pada prosedur secara lokal. Dan yang ketiga yaitu deskripsi, berisi perintah yang dilakukan dalam prosedur. Prosedur dipanggil dengan menyebutkan nama dan parameternya jika ada. Berikut merupakan contoh penulisan fungsi. Dan berikutnya merupakan contoh penulisan prosedur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.